Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai untuk membuat konten di Si Jaring Semanji, dimulai dengan pengelolaan topik. Pertama, kita masuk di Si Jaring Semanji. Oke. Kemudian pilih kelas yang akan kita isi kontennya. Misalkan di sini saya ambil kelas 10. Di keadaan awal, Bapak Ibu akan menemukan ada 5 buah topik di laman Bapak Ibu. Kemudian kita sepakati tentang topik ini. Topik adalah tempat di mana konten-konten nanti ditaruhkan, baik itu materi, daftar hadir, penugasan, kuis, dan lain sebagainya akan kita taruh di masing-masing topik ini. Topik ini pada dasarnya adalah bisa diisi untuk materi yang kita mau bahas. Jadi misalkan di kelas matematika wajib ini hanya satu orang guru yang mengajar, maka kita bisa mengganti nama topik ini dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian jika di dalam satu kelas ini diajar oleh beberapa orang guru, misalkan matematika wajib kelas 10 ini untuk kelas IPA dan kelas IPS-nya itu gurunya berbeda, maka nanti topik ini diisi dengan materi, kemudian diikuti dengan nama gurunya, supaya nanti masing-masing anak bisa melihat siapa yang mengajarkan ini. Jadi misalkan di matematika wajib nanti ada saya, Pak Takar, dan Pak Rahman, maka nanti untuk satu materi itu ada nama masing-masing guru di belakangnya. Bagaimana cara mengganti topik dan mengisi topiknya? Yang pertama dilakukan adalah klik Turn Editing On. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Sudah bisa diedit. Di sini ada tanda pensil ini. Ini tinggal diklik. Kemudian tulis namanya, misalkan materinya trigonometri. Kemudian yang mengajar misalkan oke. Setelah itu di enter. Ya. Maka topik sudah berganti nama untuk materi ini. Nah, untuk topik 2 dan berikutnya bisa diisi, bisa juga dihapus, bisa dikurangi, dan bisa ditambahkan lagi. Bagaimana cara menghapusnya? Misalkan topik 2 mau dihapus, edit, delete topik. Ya. Topik 2 sudah terhapus, tetapi yang hilang nanti sampai topik nomor 4. Jadi topik angka 2, 3, dan 4 ini sekedar urutan saja. Jadi kalau dihapus topik 3, nanti topik 3 ini akan berubah, topik 4 ini akan naik menjadi topik 3 dan seterusnya. Kemudian nanti karena yang mengajar trigonometri ini bukan saya saja, nanti Pak Rahman akan mengisi topik 2, topik berikutnya dengan namanya, misalnya trigonometri Pak Rahman dan seterusnya. Misalkan saya tambahkan di sini. Saya akan menambahkan untuk Pak Rahman juga bisa. Bisa menggunakan tanda ini, bisa juga dari edit topik. Nah, nanti ditambahkan di sini. Oke. Misalkan di sini oke. Save. Nah, nambah. Misalkan topik 3 kita ganti dengan Pak Takar. Klik lagi. Trigonometri. Oke, enter. Nah, kita sudah memiliki 3 topik. Tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu yang masing-masing guru ini mengisikan namanya sendiri itu nggak masalah. Jadi mau dibantu isikan juga boleh. Jadi nanti Pak Rahman ketika membuka lamannya pasti isinya sama dengan yang ini. Nah, ini ada topik 4, bisa dihapus. Untuk menghapus topik 4, edit,
delete topik. Nah, nanti ketika anak masuk di matematika wajib kelas 10 akan muncul 3 ini. Oke, sekarang kita lihat. Kita akan masuk sebagai siswa. Saya masuk sebagai kelas 10 IPA. Nah, ada anak atas nama Adi Suryanto, kelas 10 IPA 1A. Kita lihat anak ini tampilan untuk anak-anak kita, jadi semua mata pelajaran jadi satu. Tinggal milih mata pelajaran yang akan dia ambil. Nah, misalkan membuka matematika wajib. Nah, ini diklik matematika wajib. Nah, akan muncul sama dengan yang tampilan guru tadi. Oke. Sementara di anak IPS, misalkan kita buka anak IPS. Ini Anggi Patonah, anak 10 IPS 3. Dia membuka mata pelajaran matematika wajib. Matematika wajib 10 ini. Oke, dia juga akan melihat yang sama. Oke, kita kembali sebagai guru. Nah, dia kembali sebagai guru, sebagai saya misalkan. Nah, ketika misalkan topik ini hanya bisa dilihat oleh kelas yang saya ajarkan, sehingga kelas yang diajarkan oleh Pak Rahman dan kelas yang diajarkan oleh Pak Karyanto tidak bisa melihat apa yang saya tampilkan, maka Bapak Ibu bisa mengaturnya. Misalkan sekarang saya mengajar di kelas IPS 1, 2, dan 3, tidak ngajar di kelas IPA. Maka untuk mengeditnya, pilih di sini edit, kemudian edit topik. Judul topik bisa Bapak Ibu ganti di sini, bisa Bapak Ibu tambahkan di sini. Summary boleh ditambahkan, jika tidak nggak masalah. Nah, tempatnya adalah di restrict access atau pembatasan akses. Klik di sini. Kemudian add restriction. Kemudian pilih group. Artinya kita membatasi grup siswa yang boleh melihat. Maka karena saya ngajar di IPS 1, 2, dan 3, maka pilih choose IPS 1, ya. Tambah lagi add restriction group, choose IPS 2, tambah lagi add restriction group, choose IPS 3. Oke. Setelah itu, ini ada tanda mata di sini. Tanda mata di sini artinya ketika anak ini sudah dibatasi, maka yang boleh melihat dan mengakses itu adalah anak IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Tetapi anak IPA atau selain anak IPS ini bisa melihat tapi tidak bisa mengakses. Nah, supaya anak IPA itu tidak bisa melihat dan tidak bisa mengakses, klik tanda mata yang di sini sehingga ada tanda silang. Klik semuanya. Klik semuanya. Kemudian di sini ada pilihan student must match. Artinya siswa yang ada di sini harus cocok dengan semuanya. Artinya kalau dipakai N di sini berarti semua siswa yang berada di IPA 1 sekaligus IPA 2 sekaligus IPA 3. Kan tidak ada siswa kita yang berada di 3 kelas ini sekaligus. Maka N ini harus diganti OR. Caranya ganti all ini menjadi any. Nah, sekarang itu artinya siswanya berada di IPS 1 atau IPS 2 atau IPS 3. Nah, seperti tadi, ini bisa ditanda silangkan juga tanda matanya supaya tidak dilihat oleh selain anak IPS ini. Save change. Oke. Nah, sekarang ada keterangan restricted, not available, atau hidden unless any of. Artinya terbatas dan tidak
ada atau tidak tersedia dan tersembunyi kecuali pada siswa yang berada di IPS 1 atau IPS 2 atau IPS 3. Sekarang kita lihat di anak IPS dulu. Kita ke anak IPS. Nah, ini anak IPS. Anak IPS ini Anggi Patona. Dia melihat materi saya, melihat materi Pak Rahman, Pak Takar. Kita ke anak IPA. Anak IPA atas nama Adi Suryanto, dia hanya bisa melihat materi Pak Rahman dan materi Pak Takar. Materi saya sudah tidak terlihat. Kalau dia IPS, dia terlihat. Kenapa Pak Rahman dan Pak Takar masih terlihat di IPS? Karena Pak Rahman dan Pak Takar belum dibatasi aksesnya. Oke. Nanti yang membatasi adalah guru masing-masing. Jadi misalkan nanti Pak Rahman hanya mengajar di 10 IPA 1 dan 10 IPA 1 IPA 2. Pak Takar di IPA 3, IPA 4 dan IPA 5 misalkan. Jadi nanti bisa diatur oleh guru masing-masing. Atau Bapak Ibu mau mengaturkan untuk rekan guru yang berada di dalam satu kelas ini, bisa. Kemudian nanti pada suatu saat materi kita ini sudah selesai digunakan, maka topik ini bisa di-hidden, bisa disembunyikan, bahkan juga bisa dihapus seperti tadi. Kalau dihapus tidak bisa diperlihatkan lagi, tapi kalau di-hidden bisa dilihatkan. Jadi misalkan nanti materi kita akan ditaruh di sini Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Misalkan trigonometri Pak Rahman. Di Pak Rahman ini, Pak Rahman mau menghidden materinya. Maka edit, hide topic. Akan di-hidden dari siswa. Apa yang terjadi? Kita lihat di kelas IPA, tidak terlihat. Trigonometri Pak Rahman tidak tersedia. Kemudian kita lihat di IPS, juga tidak terlihat. Oke. Tapi pada suatu saat Pak Rahman mau memperlihatkannya lagi, tinggal edit, show topik. Nah, nanti kita lihat lagi di IPA, refresh, ya, Pak Rahman terlihat, Pak Takar dan Pak Rahman di sini, di Pak Takar masih terlihat, Pak Rahman not available. Kita refresh, ya, muncul Pak Rahman lagi. Kita kembali ke guru. Nah, jika nanti di materi berikutnya mau ditambahkan setelah materi trigonometri ada materi baru, maka tinggal tambahkan topik Bapak Ibu. Untuk menambahkan topik ada di pojok kanan bawah, add topic. Nah, di sini ada pilihan number of section, berapa topik yang mau Bapak tambahkan. Misalkan hanya nambah 1, add topic, maka ada topik 4. Mau nambah lagi, kita tambah 2 misalkan, maka tinggal tambah 2. Topik 5 dan 6. Urutan ini dilihat dari atas. 1, 2, 3, topik 4, topik 5, topik 6. Jadi kalau misalkan topik 5 dihapus, maka topik 6 ini yang akan berubah menjadi topik 5 dan seterusnya. Demikian. Terima kasih.